Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudayfi, NPM 7184118883, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proposal skripsi di bidang kuliah metodologi penelitian dengan mengusung tema maraknya pernikahan dini di Kecamatan Talangu. Secara singkat saja, saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang saya mengapa mengambil judul ini. Karena di Kecamatan Talangu, secara pengamatan saya, banyak pernikahan di bawah umur yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena maraknya juga pernikahan dini, bahkan studi kasusnya ada di salah satu Kecamatan Talangu di Desa Kombang juga, bahwa masyarakat itu ketika sudah bayi, maka ada perjanjian ketika ini lahir nanti antara orang ke orang, maka sudah ketika anak laki-laki maka akan dijadikan tunangan bersama dengan anak saya. Nah, itulah salah satu timbul pengamatan saya mengapa mengambil judul maraknya pernikahan dini. Karena juga di Undang-Undang Dasar sesuai dengan pasal 1, sesuai dengan pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan, bahwa hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun juga bisa di bawah umur 19 tahun di pihak pria asalkan itu diizinkan oleh orang tua. Namun prosesnya adalah dispensasi yang khusus orang Islam di pengadilan agama, yang non Islam di pengadilan negeri. Dari pengamatan dan analisis saya, khususnya di Kecamatan Talangu, ketika sudah umur di bawah, yang laki-laki 19 dan wanita di bawah 16, ketika sudah SMP, banyak kejadian atau realitas di Kecamatan Talangu itu sudah kawin. Karena rata-rata sudah untuk khusus sekarang ini mempercayai bahwa lebih baik secara realistis untuk mendapatkan uang itu langsung ke Jakarta. Dan kadang-kadang juga ada realitas juga karena ada paksaan dari orang tua, khususnya di perempuan. Karena penentuan, kadang-kadang itu penentuan pernikahan itu ada di orang tua. Banyak yang saya lihat di realitas di lapangan itu, ketika wanita sudah lulus SMA ataupun SMP, ini sudah dipaksa untuk nikah. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa dalam pemaksaan ke anak dari orang tua ke anak itu masuk pada kekerasan anak. Dan upaya dari penulis ini kenapa mengambil tema ini, untuk mengingatkan bagaimana masyarakat juga bisa memandang bahwa jangka panjang pendidikan itu sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan, apalagi bagi pemuda sebagai aset bangsa, sebagai penerus bangsa. Maka dari itu penulis mengangkat tema maraknya pernikahan dini di Kecamatan Talangu. Untuk rumusan masalah, yang pertama, kenapa pernikahan dini begitu maraknya di Kecamatan Talangu? Yang kedua, bagaimana mencegah pernikahan dini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 di Kecamatan Talangu. Tujuan penelitian nomor 1 untuk memahami hukum perkawinan sebagai pedoman dan landasan umur untuk perkawinan. Untuk yang kedua, untuk memberikan manfaat ilmu pengetahuan bagi peneliti ataupun ke masyarakat dalam perkawinan. Manfaat penelitian, yang pertama, manfaat teoretik, lakukan pendekatan pencegahan tunangan sejak usia dini terutama dari orang tua sendiri. Manfaat aplikatif, lakukan sosialisasi yang konstruktif bagi pihak yang berwenang dengan menggunakan edukasi pemahaman kepada masyarakat. Tinjauan pustaka bentuk perkawinan, ada monogami dan poligami. Monogami yaitu perkawinan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Dengan poligami,
yaitu perkawinan antara satu orang laki-laki atau wanita dan lebih dari satu wanita atau laki-laki, dengan kata lain beristri atau bersuami lebih dari satu orang. Sedangkan pengertian anak dari pendekatannya itu melalui dari aspek sosiologis, agama, ekonomi, dan hukum. Pengertian anak dari aspek hukum menurut Undang-Undang Dasar 45, hukum pidana, hukum perdata, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hukum adat. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yang pertama adalah jenis penelitian, yang kedua lokasi penelitian, dan yang ketiga jenis dan sumber data, dan yang keempat teknik analisis data, dan yang kelima definisi operasional variabel. Yang pertama, jenis penelitian ini adalah empiris dan menggunakan pendekatan deskriptif berupa kata-kata tulis atau lisan dari masyarakat Talangu secara langsung dan perilaku masyarakat yang diamati. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar dari hasil observasi. Jadi penelitian ini berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa kejadian yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Talangu. Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Talangu, Kabupaten Sumeneb. Jenis dan sumber data penelitian menggunakan wawancara dan pengumpulan data, yaitu wawancara masyarakat secara langsung yang berkaitan untuk memperoleh informasi yang diteliti dengan pertanyaan-pertanyaan peneliti yang sudah disiapkan oleh peneliti, baik pertanyaan tertulis atau wawancara langsung peneliti kepada masyarakat menggunakan observasi yang akurat dan terarah pada objek yang diteliti. Data yang digunakan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data empirik yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara langsung. Peneliti langsung mendatangkan ke rumah masyarakat dengan teknik pertanyaan dan wawancara yang mengambil sampel wawancara 30 orang. Data sekunder, peneliti menggunakan data pendukung mengambil dari jurnal, buku, undang-undang yang berhubungan dengan objek penelitian permasalahan, kemudian dikaitkan dengan keadaan yang terjadi di masyarakat dari hasil observasi peneliti. Teknik analisis data. Teknik analisis data itu menggunakan kualitatif, menata sistematis data yang dihasilkan dari wawancara untuk dideskripsikan dari beberapa responden yang diwawancarai dan diperkuat dari pendapat beberapa buku, jurnal, dan penelitian sebagai penguat ataupun pelengkap dari permasalahan yang dikaji oleh peneliti sebagai pengolahan data yang untuk menjawab pertanyaan permasalahan. Untuk selanjutnya, definisi operasional variabel. Peneliti menggunakan hasil wawancara perseorangan ditulis apabila ada yang sama jawabannya dan substansinya langsung dianalisis dan disamakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.